Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kami dari BNN Kota Kediri bersama beberapa staf bisa hadir di sini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya. Saya belum hafal semua ini. Kalau bisa nanti saya harus hafal dari beliau-beliau ini, dari Tulungagung, dari Perfilman, dari Pusat Rumah Budaya Kediri. Inilah harapan kami. Jadi kami di sini hari ini melaksanakan diundang Bu Rindu, acaranya halal bihalal, Pak. Tetapi Bu Rindu punya misi bersama untuk seluruh masyarakat Kota Kediri supaya bebas narkoba. Saya dari kami pribadi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Mungkin ini sebelum kita melaksanakan penandatanganan MOU, mungkin akan sedikit saya pengarahan sedikit tentang kota kita tercinta ini. Di sini juga ada tetangga kami nih, Bu Tuti ini samping rumah dinas saya, bersebelahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari BNN Kota Kediri terima kasih sekali. Kapan hari Ko Hendri sama Bu Rindu bersama Pak Budi sudah ke kantor kami dan mereka memberikan penjelasan, memberikan argumentasi, terus berkunjung ke BNN untuk apa? Untuk menjaga Kota Kediri ini supaya bebas dari narkoba. Bapak Ibu sekalian, jangan dikira Kota Kediri yang notabene-nya kota bahagia itu lepas dari bahaya narkoba. Kalau di BNN peta Indonesia itu semua merah, tidak ada hijau, tidak ada kuning, tidak ada biru, semuanya merah. Artinya apa? Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba itu di seluruh Indonesia ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengenal usia, Bapak Ibu sekalian. Tugas kami BNN adalah P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Apa yang dicegah? Sesuai Undang-Undang 35 tahun 2009 adalah penyalahguna narkoba. Apa yang diberantas? Peredaran gelap narkoba. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, lewat Rumah Budaya Kediri yang terdiri dari beberapa komunitas yang saya sangat bangga sekali. Saya ngomong-ngomong sama Pak Solikin, ibu-ibu ini hebat. Kalau kita ini anak-anaknya sebelumnya. Saya ngomong sama Pak Solikin, bukan panjang umur tapi menariknya lebih panjang ya. Jadi kalau menariknya lebih panjang, tepuk tangan dulu dong untuk seluruh komunitasnya. Jadi Bapak Ibu ini benar-benar menarik meskipun usianya sudah, kalau itu usia angka ya Bapak, tapi menarik itu tidak ada angkanya. Bu Rindu dari komunitas Love Song apa tadi? Happy Song itu semuanya saya lihat energi sekali. Kita aja, saya sama ngomong sama Pak Solikin, Pak Solikin kita belum tentu selincah mereka ya gitu. Tepuk tangan dong. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, jadi intinya saya bersyukur sekali Bapak Ibu dari komunitas Rumah Budaya adalah kepanjangan tangan dari BNN. Saya jelaskan dulu tentang tugas BNN. Kami dengan Polres Kediri Kota, mungkin ada perwakilan dari Brikip ada tadi? Hadir ya? Dari kelurahan? Mungkin dari undangan yang lain yang belum bisa saya sebutkan, mungkin mohon maaf ya. Jadi tugas BNN adalah ungkap jaringan, Bapak. Kalau teman-teman kami di Polres adalah ungkap kasus. Kalau kami adalah ungkap jaringan. Makanya kami jarang menangkap itu langsung kita ekspos atau kita blow up. Kalau kita ungkap jaringan, satu jaringan aja, kalau sudah kita ekspos keluar, jaringan satu tingkat di atasnya akan putus. Kapan hari kita ungkap di Kediri, barangnya ada di kota Bapak, di Tulungagung. Dan itu tidak sedikit Bapak, pasti banyak. Apalagi kota kita adalah kota perlintasan. Kami dengan Bia juga begitu. Kapan hari kita sudah
ada pengiriman dari luar psikotropika, obat-obatan keras. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kami adalah ungkap jaringan. Makanya untuk tangkapan BNN itu nggak pernah kecil Bapak, pasti besar. Karena yang kita tangkap adalah jaringannya. Jaringan itu berbahaya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu kalau sudah anak atau saudara atau tetangga atau apa sudah terkena menyalahgunakan narkoba, susah untuk lepas. Pertama dia akan coba pakai. Setelah coba pakai dia akan teratur pakai. Setelah teratur pakai dia akan menjadi edik atau menjadi kecanduan. Itulah yang paling bahaya. Bayangkan kalau anak kita menjadi penyalahguna narkoba, habis Bapak Ibu sekalian, masa depannya akan hancur. Bayangkan orang tua kita kalau menyalahgunakan narkoba, rumah tangganya akan hancur. Bayangkan kalau keluarga kita atau saudara kita menjadi penyalahguna narkoba, kehidupannya akan hancur. Kalau sudah hancur apa? Masa depannya akan hilang. Itulah Bapak Ibu sekalian, kami bangga sekali bisa hadir di sini. Nanti akan kita laksanakan penandatangan kerjasama. Di situ akan ada pasal-pasal. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 27 menyatakan, ini bukan saya yang ngomong, tapi Undang-Undang Narkotika. Korban penyalahguna wajib direhab, bukan dipidana. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itulah kepanjangan tangan dari BNN. Bapak Ibu kalau ada saudara atau tetangga atau anak atau siapapun yang disinyali dia menyalahgunakan narkoba, bawa ke BNN. Tidak ditindaklanjuti secara pidana, akan disembuhkan Bapak, direhab di kantor BNN, dan itu gratis tanpa biaya. Memang tugas dari negara adalah menyembuhkan penyalahguna. Tetapi apa tugas yang kedua? Represifnya apa? Peredaran gelap narkoba harus kita berantas. BNN itu bisa menangkap sendiri, bisa mem-BAP sendiri, sampai berkas itu P21 diserahkan ke kejaksaan. Alhamdulillah di kejaksaan kalau tangkapannya BNN pasti hukumannya maksimal, minimal 8 tahun ke atas. Dari Bukajari, dari Kajari seluruh Indonesia pun komitmen kalau untuk jaringan narkoba itu pasti pidananya maksimal. Untuk apa? Untuk efek jerah Bapak. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, Presiden kita Bapak Prabowo asta-citanya nomor 9, kalau nomor 7 ya Pak Mif. Nomor 7 adalah pemberantasan narkoba. Itu tugas kita semua, bukan tugas BNN, bukan tugas kepolisian. Karena Bapak Ibu sekalian, makanya nanti setelah ada MOU mungkin dari komunitas rumah budaya bisa berhubungan dengan anggota kami yang di bidang pencegahan supaya menjadi satuan tugas anti narkoba. Akan kita latih di sana. Gimana bentuk narkoba, cara melihat anak ini terkena narkoba, gimana bentuk-bentuk narkoba. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin zamannya Bapak Ibu narkoba mungkin hanya kutol, mungkin hanya ganja. Sekarang itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada bentuk aqua, ada bentuk permen, ada bentuk roti, ada bentuk obat-obatan pelangsing, ada bentuk macam-macam narkoba. Karena itu memang tujuannya apa? Untuk merusak negara kita. Presiden sebelumnya Pak Jokowi sudah mencanangkan Indonesia darurat narkoba. Kita harus perang melawan narkoba. Ditindaklanjuti oleh Bapak Prabowo. Bapak Ibu sekalian, jangan dilihat sekitar kita ini aman. Jangan dilihat Bapak Ibu sekalian, meskipun usia sudah banyak,
tidak sampai terkena. Berapa kali mohon izin ada yang sinden Bu Rindu kita tangkap, bener ini. Ada lagi yang dari pekerjaan yang lain, macam-macam, itu semuanya terkena narkoba. Belum lagi yang anak-anak, belum lagi yang dewasa, nggak memandang gemuk atau kurus. Mbak, gemuk apa kurus? Oh iya, kurus. Nah, karena ciri-cirinya itu kadang penyalahguna narkoba itu kurus, Bapak, juga bisa gemuk. Lah cocok gemuk, Mbak, gitu ya. Jadi itu ya intinya Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah momen-momen kita untuk menjaga komunitas kita dari bahaya penyalahguna narkoba, apalagi menjadi pengedar narkoba. Bapak tidak tahu sekarang modus-modusnya gimana. Kemarin kita temukan Al-Quran itu kitab suci, Bapak. Kalau dulu Al-Quran dibawa, dilubangi tengahnya, ditaruh sabu di dalamnya. Dia berjalan dengan memakai busana muslim, tidak tahu kalau dia mengangkatnya. Sekarang disapunya, sabunya diratakan, sabunya dilem lagi. Belum lagi di rambut, Bapak. Jadi rambut normal yang tengah ini dibotakin, terus di rambut palsunya ditempelin beberapa gram banyak, itu nanti ditempel lagi untuk menghindari aparat supaya tidak ketahuan. Belum lagi di lipatan baju, belum lagi di sepatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah tujuan apa? Merusak generasi muda kita. Jangan dipandang generasi muda aja, Bapak. Generasi Bapak Ibu juga bisa terpapar bahaya narkoba. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini saya bertemu Bapak Ibu sekalian, sangat senang sekali. Ini tindak lanjut dari Bu Rindu, Ko Hendri, Pak Budi ke kantor. Kita agendakan nanti secara rutin kalau ada kegiatan, silakan Bu Rindu. Sejak kita sudah punya legalitas, nanti BNN akan hadir untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan edukasi. Apabila ada yang anak atau saudara misalkan laporkan ke kami, tidak saya tangkap, pasti tidak, kan itu undang-undang yang ngomong. Jadi peraturan tertinggi kita di negara Indonesia adalah undang-undang, Bapak. Kalau undang-undang yang ngomong itu berarti wajib kita laksanakan. Saya bilang tadi ada sinden sudah kita tangkap, ada sopir sudah kita tangkap, ada ASN sudah kita tangkap, ada beberapa dari pekerjaan yang lain aparat pemerintah sudah kita tangkap. Berarti apa? Menyerang semuanya, tidak hanya swasta, pegawai negeri atau pekerjaan yang lain. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali saya mewakili BNN Kota Kediri. Hari ini kita laksanakan perjanjian kerjasama, di situ pasal-pasalnya sudah jelas. Nanti mungkin ada kita laksanakan deteksi dini, bisa tes urin. Misalkan ada sekiranya Bapak Ibu ada laporan ke kami, akan segera kita tindak lanjuti. Karena Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak tahu cucu kita kena, tidak tahu ternyata anak kita kena. Kalau sudah kena, Bapak, saya di depan saya sendiri itu, kalau hanya kena nggak apa-apa, Bapak. Kalau sudah kena penyakit, di depan saya itu orangnya hidup, kurus, penyalahguna narkoba, ternyata apa? Kena AIDS, Bapak. Saya tidak nakut-nakuti, memang tugas kami adalah untuk menyelamatkan generasi muda, menyelamatkan kota Kediri kita supaya tidak ada penyalahgunaan narkoba. Bandar sungai kita saya masuk sudah ada beberapa disebar tanaman bijinya ganja. Bapak kan nggak tahu, orang nggak tahu, mungkin rumput atau apa, ternyata di sana ada yang menyebarkan. Kemarin di Gunung Bromo, sudah lihat nggak media sosial? Gunung Bromo yang begitu luasnya ternyata ada beberapa hektar menjadi kebun ganja. Berarti di situ kan ada
oknum, ada jaringan yang kita tidak tahu bahwa di situ memanfaatkan fasilitas negara. Gitu nih Bapak Ibu sekalian, lewat rumah budaya ini yang beberapa komunitas dan budaya yang Kediri yang sudah bagus ini kita dukung. Saya BNN sebagai kepala BNN akan mendukung penuh kegiatan rumah budaya untuk seluruh anggota supaya bebas dari narkoba. Mungkin itu aja ya bisa kami sampaikan di Bu Rindu. Pak Ko Hendrik mana ini Ko Hendrik ini? Oh, makasih Ko Hendrik. Sudah ini sahabat kami ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Rindu, Ko Hendrik adalah pilar-pilar rumah budaya yang memfasilitasi kita semua untuk menjaga kota kita, budaya kita bebas dari narkoba. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu harus kuat feelingnya. Kita tidak tahu ternyata wilayah kita dipikir ada wilayah rumah budaya bisa dimanfaatkan untuk menaruh narkoba. Bapak kan tidak tahu di tempat namanya pabrik gula ya, Bapak Ibu sekalian, pernah kapan hari kita tangkap itu di sana kan sepi nih, di sana buat transaksi narkoba. Makanya Bapak Ibu sekalian, para bandar itu selalu melihat situasi yang aman itulah yang malah dimanfaatkan untuk menaruh narkoba, untuk mengedarkan narkoba. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, nanti silakan dari komunitas Rumah Berdiri berkunjung ke kami. Nanti kurang puas, keterangan kurang di sini ada Mbak Miftah Nukatim pencegahan kami. Nanti akan menjelaskan bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, terus gimana cara penyembuhannya. Di sana kami punya klinik rehabilitasi BNN itu rawat jalan sudah tingkat tertinggi akreditasinya yaitu paripurna dari Kementerian Kesehatan, bisa merawat jalan sampai 6 kali 8 kali pertemuan itu gratis semua Bapak. Kalau di BNN semua gratis Bapak, jangan khawatir, tidak ada biaya Bapak. Kalau butuh dia memang di asesmen oleh tim medis kami itu rawat inap akan kita kirim ke balai rehabilitasinya BNN. Kita punya 8 balai rehabilitasinya milik BNN ya. Yang terbesar itu adalah di Lido Bogor, ada di Tanah Merah Kalimantan Timur, ada di Makassar di Badoka, ada di Kaliandra, itu semuanya milik BNN dan gratis. Bapak Ibu sekalian, kalau rehab, kalau sudah mandiri sekali pertemuan minimal 500 sampai 900 biayanya. Belum ongkos dokter, ongkos psikolognya, belum di asesmen, belum nanti medisnya gimana. Kalau di BNN semuanya gratis. Dokter saya 2, saya punya psikolog, saya punya konselor, dan di situ punya perawat, semuanya akan membantu Bapak Ibu sekalian kalau ada korban penyalahguna. Mudah-mudahan seluruh komunitas rumah budaya ini bebas dari narkoba. Itu harapan kami nggih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada informasi penyalahguna atau bahkan peredaran, laporkan ke kami, akan saya keep untuk pelapornya. Tidak akan, memang aturannya tidak boleh di blow up. Jadi laporan akan kita terima, akan kita tindak lanjuti tim pemberantasan yang di lapangan. Kami punya tim pemberantasan itu nggak pernah ngantor Bapak. Tim pemberantasan itu anggota kepolisian itu tiap hari keliling. Jadi informasi pasti ada. Itulah kalau saya sendiri nggak bisa, anggota saya pemberantasan nggak bisa kalau tidak ada informasi atau bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Gitu nih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya bahasa Jawa tidak terlalu bisa Bu. Bahasa Indonesia saja yang karena yang penting Nuswantoro nggih Pak Budi nggih, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Meskipun rumah budaya berbagai macam komunitas tapi satu keluarga besar BNN Kota Kediri. Gitu nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.